Hello everyone, how are you today? Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai narrative text. Apa sih yang dimaksud dengan narrative text? Narrative text atau teks naratif adalah sebuah jenis teks yang menceritakan sebuah cerita atau menggambarkan urutan peristiwa. Tujuan teks naratif adalah untuk menghibur atau menginformasikan pembaca dengan menyajikan rangkaian peristiwa secara koheren dan menarik. Di dalam teks naratif terdapat yang namanya structure. Adapun structure dari teks naratif, yang pertama ada orientation, complication, resolution, dan reorientation atau coda. Orientation adalah pengenalan tokoh cerita atau setting, di mana cerita tersebut berlangsung. Complication adalah permasalahan yang muncul di dalam alur cerita. Resolution adalah penyelesaian masalah yang ada di dalam cerita. Dan reorientation adalah nilai moral yang terkandung di dalam cerita. Karakteristik naratif teks. Adapun karakteristik dari naratif teks, yang pertama adalah penggunaan past tense. Naratif teks seringkali menggunakan kalimat lampau karena umumnya menceritakan peristiwa atau kisah yang sudah terjadi. Contohnya, once upon a time, in a small village, there lived a kind, generous old man. One day, as he was walking through the forest, he stumbled upon a giant squash. Amazed, he inched closer. Nah, pada contoh di atas, penggunaan past tense seperti lived, was walking, stumbled, amazed, and inched digunakan untuk menggambarkan peristiwa yang sudah terjadi. Kemudian karakteristik selanjutnya adalah penggunaan adverbial of times. Naratif teks atau teks naratif seringkali menggunakan adverbial of time atau keterangan waktu untuk memberikan struktur yang jelas dan rasa perkembangan cerita. Contohnya, early one morning, Sarah decided to go for a jog in the park. As she jogged, the sun began to rise, casting a golden glow over the trees. Later that day, she met her friends for lunch and shared her morning adventure with them. Nah, pada contoh ini, penulis menggunakan adverbial of time seperti early one morning, as she jogged, and later that day untuk memberikan konteks dan menunjukkan urutan peristiwa yang membantu pembaca memahami kapan setiap tindakan terjadi. Karakteristik selanjutnya adalah penggunaan spesifik karakter. Contohnya, Cinderella, Snow White, Anne, cat, dog, Aladdin, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, menggunakan direct and indirect speech atau kalimat langsung dan tidak langsung. Contoh direct speech adalah Snow White say, I'm sad. Direct speech-nya adalah I'm sad, kalimat yang diapit oleh tanda petik 2. Sedangkan contoh kalimat indirect speech yaitu Snow White said that she was sad. Karakteristik selanjutnya yaitu menggunakan time conjunction. Contohnya, then, when, before, after. Kemudian, ada juga menggunakan action verbs. Karena menggunakan past tense, maka action verbs-nya harus kata kerja bentuk kedua. Karakteristik selanjutnya menggunakan adjective. Adjektif atau kata sifat adalah kata yang menjelaskan atau memodifikasi kata benda. Atau dengan kata lain, kata sifat adalah kata yang memberikan informasi lebih lanjut tentang kata benda, seperti warna, bentuk, ukuran, karakteristik, dan sebagainya. Contoh dari teks adjektif, the brave knight entered the dark, mysterious forest, ready to face any challenge that lay ahead. Di dalam contoh ini, penulis menggunakan adjektif atau kata sifat brave, dark,
dan misterius. Hal ini membuat pembaca lebih mendalami suasana hutan dan karakter sang satria. Oke, di sini sudah ada teks naratif dan kita akan bersama-sama menganalisis struktur dan karakteristik dari teks ini. Judulnya adalah Cinderella. Paragraf pertama, Once upon a time, lived a girl named Cinderella. She lived with her stepmother and her stepsister. Suatu hari, hidup seorang gadis bernama Cinderella. Dia tinggal bersama ibu tirinya dan saudari tirinya. Pada paragraf pertama ini termasuk paragraf orientation, karena pada paragraf pertama ini disebutkan siapa tokoh yang terdapat di dalam cerita. Kemudian paragraf kedua, her stepmother and her stepsister treat her badly. One day, a prince of kingdom invite all girls to the ball. Cinderella wants to go there, but she did not have a beautiful dress. Oh God, I don't have a dress. Ibu tirinya dan saudari tirinya memperlakukan Cinderella dengan buruk. Suatu hari, pangeran mengundang seluruh gadis ke pesta dansa. Cinderella ingin pergi ke pesta tersebut, namun dia tidak memiliki gaun yang indah. Oh Tuhan, aku tidak memiliki gaun. Pada paragraf kedua ini merupakan paragraf complication, karena pada paragraf ini sudah muncul masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Kemudian, paragraf ketiga, a fairy godmother helped her. She changed her dress into beautiful one. Then, Cinderella came to the ball. A prince fell in love with her. They got married and lived happily ever after. Pada paragraf ketiga ini merupakan paragraf resolution, karena pada paragraf ini terjadi penyelesaian masalah dari masalah yang dihadapi oleh tokoh utama. Kemudian kita akan mengkaji karakteristik dari teks naratif yang ada di cerita ini. Pertama, once upon a time merupakan adverb of time. Dan juga pada cerita ini terdapat spesifik karakter yaitu Cinderella, stepmother, her stepsister, prince, and fairy godmother. Kemudian terdapat juga action verbnya seperti treated, invite, help, change, came. Pada cerita ini juga terdapat direct speech, yaitu pada kalimat, oh God, I don't have a dress. Dan yang terakhir, pada cerita ini mengandung time conjunction, yaitu di paragraf ketiga kalimat kedua, then Cinderella came to the ball. Thank you for today. See you in the next time.